Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa fi kulli hin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, usia, kesehatan kepada kita sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti atau mendengarkan kajian subuh yang sengaja saya coba untuk mengisi waktu selain jadwal-jadwal pengajian yang ada yang biasa saya lakukan. Saya sengaja membuat kajian rutin setiap subuh secara online. Mudah-mudahan majelis ini walaupun kita tidak tatap muka secara langsung, ya karena momentumnya memang ini yang terbaik. Allah sedang memberikan kesempatan ini kepada kita, maka kita manfaatkan saja momentum ini untuk dijadikan momen atau menjadikan satu wasilah kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang saya umumkan di dinding Facebook saya atau di wall Facebook saya, kita akan sama-sama mempelajari atau sharing satu materi, satu tema atau satu pelajaran ilmu yang disebut dengan ilmu akidah, atau mungkin ada juga yang menyebut dengan ilmu tauhid, ya. Dan nanti kita akan jelaskan kenapa disebut ilmu akidah, kenapa disebut ilmu tauhid. Baik, dengan bismillah kita awali. Ada satu keniscayaan, ada satu keharusan, dan ada satu urgensi dan kepentingan. Setiap kita mengkaji satu ilmu, cabang ilmu pengetahuan, maka diharuskan kita mengenali kalau kita yang belajarnya, dan mengenalkan kalau kita yang mengajarnya tentang ilmu yang akan kita pelajari tersebut. Kenapa demikian? Agar seseorang yang akan mempelajari, seorang talib, seorang santri, seorang siswa, dia tahu apa yang sedang dia pelajari, dia tahu topik apa yang dia akan pelajari, dia tahu siapa yang menyusun ilmu itu, dia tahu apa manfaat ilmu itu, dia tahu apa pentingnya ilmu itu, dia tahu apa hubungan ilmu itu dengan yang lain, dan seterusnya, sehingga akan tumbuh rasa keingintahuan yang mendalam, sehingga tumbuh rasa kecintaan yang mendalam terhadap ilmu yang dipelajari, ya. Dan ini kalau kita pelajari dalam ilmu pendidikan, ya, dalam ilmu pendidikan di antara ada sekian, ya, paling tidak kalau diringkaskan ada 3 hal yang akan mempengaruhi sikap seorang murid terhadap pelajaran itu. Di antaranya adalah pengetahuannya atau sikapnya terhadap ilmu yang dipelajari. Misalnya kita mengajarkan ilmu tajwid, ya. Murid kita menyukai atau tidak menyukai, menggandrungi atau tidak menggandrungi ilmu itu sangat berpengaruh terhadap daya tangkap dan semangat dia mempelajari ilmu itu, termasuk hormat dia terhadap gurunya, ya.
Maka kalau guru ingin murid-murid ya, tertarik, senang, bahkan merindukan pelajarannya, di antaranya adalah dengan cara mengenalkan apa ilmu yang sedang diajarkan dan apa ilmu yang sedang dipelajari itu, sebelum ilmu itu diajarkan secara topik-topik di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, ketika kita berbicara ilmu akidah juga sama, ya, kita harus berkenalan dulu dengan apa itu ilmu akidah. Atau kita dengar nanti apa itu ilmu tauhid. Atau kita akan dengar nanti apa itu ilmu kalam. Ya. Karena kalau kita tidak mengenalkan itu, tidak kenal dulu dengan pengantar ini, yang para ulama menyebut dengan mabadi, ya, pengantar-pengantar dasar atau dasar-dasar ilmu, maka kita mungkin sekarang subuh ini belajar, besok sudah berhenti karena tidak tahu pentingnya, ya, tidak tahu manfaatnya, tidak tahu siapa yang meletakkannya, tidak tahu hukum syariatnya. Baik. Nah, para ulama Islam mempunyai budaya, ya, mempunyai kebiasaan, ya, dalam mengenalkan ilmu pengetahuan itu, mereka menyusun dengan 10 poin atau 10 dasar yang disebut dengan mabadi, ya, dasar-dasar ilmu. Ya. Dan ini dinazomkan oleh seorang ulama yang bernama Muhammad bin Ali As-Sobban, ya, yang wafat tahun 1206, ya, orang Mesir. Ya, kita bacakan nazomnya. Ya. Inna mabadi'a kulli fannin ashrah al-haddu wal mawdu'u thumma samrah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmus syari'u masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a hazas syarafa. Atau kalau dinyanyikan misalnya para santri, inna mabadi'a kulli fannin ashrah al-hadd wal mawdu'u thumma samrah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a hazas syarafa. Nah, bisa berbagai macam. Nah, yang jelas, ya, Syekh Muhammad bin Ali As-Sobban mengatakan, inna mabadi kulli fannin asyarah. Sesungguhnya dasar seluruh cabang ilmu itu ada 10 yang harus dikenalkan kepada murid, yang harus disampaikan oleh guru ketika awal belajar. Itu ada 10 dasar tentang semua ilmu. Yang pertama apa? Yang pertama al-haddu. Al-haddu itu artinya batasan. Ya, batasan ini kalau dalam ilmu pengetahuan disebut definisi. Dalam bahasa Arab disebut juga ta'rif, ya, atau mu'arrif, atau dhabit, atau qanun. Dalam ilmu mantik disebutkan, ya, ad-dhabit wal qanun wal hadd. Ya, cuma kalau disebut had itu berarti ta'rif yang sempurna. Ya. Jadi yang pertama al-had, definisinya. Jadi kalau kita mau belajar ilmu tauhid atau ilmu apa saja, yang harus kita pelajari lebih awal adalah apa itu ilmu tauhid, apa itu ilmu akidah, apa itu ilmu kalam, dan seterusnya. Ya, nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah belajar apapun kita, yang harus dibahas adalah al-maudu'u, objeknya. Harus tahu topik-topik apa saja, tema-tema apa saja yang akan dipelajari dalam ilmu itu. Yang ketiga, as-samroh. As-samroh artinya buah, ya, atau dalam bahasa lain faidah, atau bahasa sederhananya manfaat, atau bahasa lain arti. Apa artinya kalau saya belajar ilmu akidah? Apa manfaatnya kalau saya belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu rijal, ilmu sanad, dan seterusnya. Jadi yang pertama tarif, yang kedua objek, topik-topiknya, yang ketiga manfaatnya, yang keempat wanisbatun, hubungan ilmu ini dengan ilmu lain. Apa hubungannya ilmu akidah dengan ilmu fikih?
Apa hubungannya ilmu akidah dengan ilmu bahasa Arab? Apa hubungannya ilmu akidah dengan ilmu tafsir? Apa hubungannya ilmu akidah dengan ilmu tajwid dan seterusnya? Atau kedudukannya. Ya. Yang kelima adalah wa fadluhu, keutamaannya. Ya. Mana lebih utama, ilmu akidah atau ilmu tafsir? Mana lebih utama, ilmu fikih atau ilmu akidah? Mana lebih utama, ilmu tajwid atau ilmu ushul fikih dan seterusnya? Nah, yang keenam wal wadi'u, siapa yang meletakkan pertama? Karena kita tahu nanti bahwa kalau kita belajar ilmu pengetahuan itu lahir ya, secara bertahap. Ya, dan mungkin kita zaman Rasulullah tidak ada ilmu tauhid, tapi tauhid itu hidup. Ya. Seperti berkembangnya ilmu kedokteran. Ya. Dokter mata berkembangnya di retina berkembang lagi menjadi satu cabang retina kiri, retina kanan. So, demikian juga kita tidak akan menemukan ilmu ushul fikih zaman Rasulullah, ya, ilmu tafsir zaman Rasulullah, tapi dasar-dasarnya, pengamalannya, penggunaannya sudah ada, tapi disusun dalam satu konsep keilmuan. Nah, itu tentu bertahap sesuai dengan kebutuhannya. Ilmu bahasa Arab dulu tidak ada, tapi bukan berarti orang tidak ada yang bisa bahasa Arab. Ya, semuanya orang ngomong bahasa Arab dan sesuai kaidah bahasa Arab, hanya saja kaidah-kaidah itu belum disusun dalam satu buku, dalam satu susunan yang sistematis. Ya, oleh sebab itu siapa, kita akan berkenalan siapa yang pertama kali menyusun ilmu akidah ini sehingga menjadi satu susunan yang sistematis bisa dipelajari dari awal sampai akhir. Itu yang keenam. Yang ketujuh, al-ismu, namanya. Ya, jelas ada namanya. Yang kedelapan, al-istimdad, sumber pengambilannya dari mana? Ya, sumber pengambilannya dari mana? Ya. Dan yang terakhir adalah hukmus syari'u. Yang kesembilan adalah hukum syara'nya. Apa hukumnya kita belajar ilmu ini? Ya, inilah juga yang menunjukkan bahwa kita akan mempelajari ilmu yang menurut syara' dianjurkan. Sehingga sebelum kita masuk dalam ilmu, kita pelajari, kita tinjau dulu menurut menurut syariat Islam apa hukumnya belajar ilmu akidah. Menurut syariat Islam apa hukumnya belajar bahasa Arab. Menurut Islam apa hukumnya belajar fikih. Apa hukumnya belajar usul fikih, apa hukumnya belajar balaghah, apa hukumnya belajar tafsir, apa hukumnya belajar ilmu rijal, apa hukumnya belajar ilmu jarah wa ta'dil, dan seterusnya. Apa hukumnya belajar ekonomi, apa hukumnya belajar politik, apa hukumnya belajar pertanian, apa hukumnya belajar kedokteran. Semuanya dalam Islam itu ada hukumnya. Ya. Ada mauqifnya, ada sikapnya, sehingga kita mempelajari itu tahu, menurut Islam saya sedang mempelajari yang wajib, menurut Islam saya sedang mempelajari yang sunnah, menurut Islam saya mempelajari yang fardu ain, menurut Islam saya sedang mempelajari yang fardu kifayah, dan seterusnya. Yang ke-10, masailun, masalah-masalahnya. Ya, inilah 10 ya, dasar semua cabang ilmu pengetahuan yang harus kita ajarkan kepada murid. Guru yang ngajar matematika harus sampaikan kepada murid 10 ini. Apa itu ilmu matematika? Apa objek ilmu matematika? Apa buah manfaat ilmu matematika? Apa hubungan ilmu matematika dengan ilmu yang lain? Apa keutamaan ilmu matematika atas ilmu lain? Siapa peletak ilmu matematika? Apa nama ilmu ini? Dari mana diambilnya? Apa hukumnya mempelajari ilmu matematika ini? Dan apa masalah-masalah dari ilmu matematika? Ya, demikian juga akidah. Kita harus pelajari. Apa ini ilmu akidah? Apa objek ilmu akidah? Apa buah dari belajar ilmu akidah? Apa hubungan ilmu akidah dengan ilmu fikih dan seterusnya, dan ilmu sains yang lainnya? Apa keutamaan ilmu akidah? Siapa yang meletakkan ilmu akidah? Apa nama ilmu ini? Dari mana sumbernya? Apa hukum Islam mempelajari ilmu ini? Dan apa masalah-masalah yang ada dalam ilmu akidah? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, dari berbagai buku dan berbagai referensi, berbagai para ulama membuat definisi-definisi yang kadang-kadang secara kata-katanya mungkin berbeda, tapi sebetulnya secara substansinya tidak terlalu banyak perbedaan. Ya. Baik, kita akan mulai dari apa itu ilmu akidah, definisinya apa, batasannya apa, atau bahasa kerennya adalah terminologi. Ya, itu kalau sudah definisi. Ya, baik, secara kata, ya, walaupun ini tidak terlalu penting di awal-awal karena nanti kita akan menemukan nama-nama lain, ya,
Kalau disebut dengan ilmu akidah, berarti secara kata ini tersusun dari satu kata-kata ilmu, dua kata-kata akidah. Kata-kata ilmu artinya inkishafus syai'i, ya, terbukanya tentang sesuatu, atau al-inkishafu anis syai'i, terbukanya tentang sesuatu, ya, itu disebut pengetahuan. Ya. Memang ilmu ini termasuk sesuatu yang agak sulit didefinisikan, ya, karena termasuk sesuatu yang daruriyat. Tahu, yang disebut tahu ya sudah, makanya kalau didefinisikan malah jadi sulit. Seperti kita hal yang asin, pahit, manis, kalau didefinisikan menjadi sulit. Asin adalah jadi sulit. Manis sudah, asin itu sudah maklum, sudah jelas, orang sudah tahu kalau dimakan begini rasanya itu asin. Tapi kalau suruh didefinisikan itu agak sulit. Nah, di ilmu ya sudah, kita tahu ada ilmu, ada jahlun, ada pengetahuan, ada ketidaktahuan. Dengan membandingkan itu sudah jelas. Itu secara bahasa. Kemudian al-aqidah itu diambil dari kata aqada yaqidu. Aqidatan itu bermakna ma'qudah. Uqdatan, ya, seperti qatilun bermakna maqtulun. Aqidun bermakna ma'qudun. Aqidatun bermakna ma'qudatun. Kata para ulama begitu. Ya, artinya secara bahasa sesuatu yang diikat, sesuatu yang dikokohkan, sesuatu yang tidak bisa lepas, ya, itu secara bahasa. Atau dalam bahasa modernnya secara etimologi, ya. Jadi secara etimologi ilmu akidah adalah, ya, sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan sesuatu yang harus diikat, ya, tidak boleh dilepas. Itu secara bahasa. Tapi secara terminologi itu artinya istilah, ya, karena setiap cabang ilmu punya istilahnya, ya, ilmu kedokteran punya istilahnya, ilmu fikih punya istilahnya, ya, ilmu hukum punya istilahnya, ya, ilmu tafsir punya istilahnya, ilmu bahasa punya istilahnya. Misalnya contoh, fa'il itu kalau diterjemahkan artinya pelaku. Tapi kalau fa'il dalam ilmu bahasa Arab belum tentu pelaku. Ya. Tapi al-ismul marfu'u alladhi yaqa'u ba'da fi'li. Isim yang dibaca rafa yang setelah fi'ilnya, walaupun dia bukan pelaku. Contoh, nazalal mataru, hujan turun. Apakah hujan itu bisa turun? Pelakunya siapa? Allah yang menurunkannya. Tapi fa'ilnya tetap dalam bahasa Arab tetap al-mataru. Nah, contoh. Jadi istilah ini masing-masing semuanya punya istilah. Ya, nanti ada istilah-istilah dalam ilmu akidah, misalnya ada mu'jizat, ada ada karamah, ada wilayah, kewalian, kemudian ada nubuwah, ada dan seterusnya. Itu adalah istilah-istilah yang memang bisa dipahami kalau ditinjau dari ilmu akidah. Ya, kalau ditinjau secara kebahasaan mungkin hanya ada hubungannya saja, tapi tidak akan mampu menjelaskan secara luas apa yang dimaksud. Baik, lalu apa itu ilmu akidah atau ilmu tauhid? Nanti akan kita temukan nama-namanya. Ilmu akidah adalah, ya, ilmun yubhatsu fi isbatil aqaidid diniyati bil adillatil yaqiniyatil aqliyati wan naqliyah allati tuzilu kulla syakkin. Ilmun yubhatsu fi isbatil aqaidid diniyati bil adillatil yaqiniyati al aqliyati wan naqliyah allati tuzilu kulla syakkin. Ini dalam salah satu buku, nanti buku-buku akidah itu banyak. Artinya adalah sebuah ilmu yang mengkaji, yang membahas untuk menguatkan, untuk menetapkan, untuk mengokohkan akidah-akidah Islam. Tuh, akidah-akidah agama. Yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam. Dengan dalil-dalil yang yakin. Ya, jadi satu ilmu yang membahas, yang menetapkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan
Hal-hal yang harus diyakini dalam agama dengan dalil-dalil yang yakin, baik dalil logika atau dalil nas Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jadi itulah ilmu akidah, ilmu yang mengkaji hal-hal yang harus diyakini, bukan hal-hal yang harus dilakukan. Kalau harus dilakukan itu fikih. Bagaimana sholat, berapa rakaat, itu fikih. Tapi akidah adalah, misalnya, apakah alam ini dari mana, siapa yang menciptakan, nah itu akidah tuh. Apakah Allah itu ada, bagaimana sifat Allah, bagaimana mana nama-nama Allah, af'al Allah, siapa nabi itu, apakah dia seorang nabi atau bukan, itu adalah ilmu akidah. Dan dengan dalil-dalil yang yakin, yang tidak bisa diperdebatkan lagi, sehingga menjadi dalil-dalil yang qat'i, ya, maka jadilah satu keyakinan yang tidak mungkin akan tergoyahkan, ya, karena dia seperti matematis, ya, seperti ilmu pasti, 2 kali 2 4, ya, sudah, itu nggak mungkin ada 2 kali 2 5, ya. Alam ini diciptakan oleh Allah, itu matematis sudah. Nggak bisa alam ini tiba-tiba ada, misalnya kayak seperti itu. Jadi hasil dari ilmu akidah itu adalah sebuah keyakinan yang mantap. Maka kita bisa membayangkan kenapa Bilal itu disiksa, diikat, dibawa ke gunung yang tinggi di kota Mekah, kemudian ditindih dengan batu di tempat yang panas, kemudian disiksa agar dia pindah akidahnya, ya, siksa, bahkan yang nyiksanya yang capek, ya. Kata Al-Gojo waktu itu diceritakan dalam sejarah, "Wahai Bilal, pura-puralah kamu pindah agama. Kami sudah capek menyiksa kamu." Tapi Bilal selalu mengatakan, "Ahadun, ahadun, ahadun." Tuhan saya hanya satu, Allah. Allah bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat. Apapun yang kalian katakan, itu tidak bisa diterima oleh logika pemikiran saya, tidak bisa diterima oleh hati nurani saya, karena bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan kenyataan, bertentangan dengan dalil-dalil, argumen-argumen. Seperti kita mengatakan, kalau kita disiksa habis-habisan, digantung, dibakar, ditusuk dengan dia setrum, kita suruh mengatakan 2 kali 2 itu 5. Itu kita tidak akan 2 kali 2 tetap 4. Andai pun kita mengatakan 5 karena takut disiksa, tapi hati kita tetap, logika kita tetap akan mengatakan 2 kali 2 4. Demikian juga hal yang berkaitan akidah akan menimbulkan satu keyakinan yang mantap yang tidak bisa dirubah oleh siapapun dan kapanpun. Itu satu, yang pertama definisinya. Jadi ilmu akidah adalah ilmu yang berkaitan dengan membahas hal-hal yang harus diyakini, ya, oleh kita, oleh setiap orang terhadap agamanya, dan disertai dengan dalil-dalil. Nah, ini penting karena akidah tidak mungkin. Jadi akidah ini bukan dogma. Ya, akidah ini adalah satu keyakinan yang dibangun di atas pengetahuan. Ya. Sehingga yakin. Kalau yakin itu adalah sesuatu yang muncul dari argumen, ya. Bukan dogma yang dipaksakan. Ya, tinggal sumber dari keyakinan itu nanti apa. Ya. Baik, itu tentang definisi. Yang kedua, tentang maudhu, yaitu objek ilmu akidah. Apa objek ilmu akidah? Yang pertama, objek ilmu akidah adalah zat Allah. Ya, jadi yang menjadi bahasan pertama adalah zat Allah atau Allah, baik zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Itu akan dibahas dalam ilmu akidah. Ya, walaupun bukan berarti zat itu kita akan mengetahui zatnya, tapi akan mengetahui bagaimana pengetahuan kita tentang zat Allah, bagaimana pengetahuan kita tentang sifat Allah, tentang asma Allah, tentang af'al Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan para nabi, ya, atau yang disebut dengan an-nubuwat, ya, an-nubuwat,
yang berkaitan dengan para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama mengatakan maudhu atau bahasan objek ilmu akidah yang pertama adalah al-ilahiyat, segala hal yang berkaitan dengan ilah, dengan Allah. Yang kedua an-nubuwat, segala hal yang berkaitan dengan kenabian, baik siapa itu nabinya, apa mukjizatnya, dan seterusnya, sifat nabi dan seterusnya. Yang ketiga adalah as-sam'iyat. Ya, as-sam'iyat. Sam'iyat itu artinya pendengaran. Maksudnya apa? Segala hal yang berkaitan dengan informasi, yang informasinya itu dari Allah dan Rasul. Nah, jadi yang pertama tentang Allah, yang kedua tentang Nabi, yang ketiga tentang informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Maka dalam sam'iyat itu mulai dari hal-hal yang gaib, mulai dari alam barzakh sampai nanti di akhirat, alam barzakh, siksa kubur, nikmat kubur, timbangan amal, surga neraka, siksa-siksa dalam surga, siksa dan termasuk dalam bagian ini adalah tanda-tanda kiamat. Ya, maka ulama ada yang membaginya dengan 4 bagian. Ya. Yang pertama adalah al-ilahiyat, yang kedua an-nubuwat, yang ketiga ar-ruhaniyat. Ya. Ar-ruhaniyat, jadi ruhaniyat sebetulnya bisa digabung dengan as-sam'iyat, ya, hal-hal yang bersifat ruh, malaikat, ya, kemudian jin, ya, ruh itu sendiri. Nah, itu. Para ulama kebanyakan mayoritas ulama membagi hanya 3 saja. Yang pertama adalah al-ilahiyat, berkaitan dengan Allah. Yang kedua, siapa Tuhan kita itu, sifat-sifatnya, ada berapa dan sebagainya. Yang kedua an-nubuwat, yang berkaitan dengan kenabian. Yang ketiga as-sam'iyat, yang berkaitan dengan informasi-informasi dari Allah dan dari Rasul, yaitu isinya adalah tentang makhluk-makhluk lain seperti jin, malaikat, ruh, ya, termasuk alam yang belum terjadi saat ini, yaitu alam barzakh, yang belum kita alami, yaitu alam barzakh, kiamat dan seterusnya. Itu kita terima dalam bahasan ilmu akidah terakhir, bagian terakhir, yaitu as-sam'iyat. Ya. Baik. Yang ketiga, apa manfaat belajar ilmu akidah? Ya. Di sini akan muncul mungkin kalau di bahasa sekarang urgensi ilmu akidah. Ya. Sejauh mana pentingnya ilmu akidah, atau apa manfaat ilmu akidah? Ya. Seperti yang ada dalam definisi, ilmu akidah itu adalah sebuah ilmu yang membahas hal-hal yang harus diyakini dengan dalil-dalil yang meyakinkan, sehingga timbul keyakinan yang kuat yang tidak bisa goyah, keimanan yang kuat. Maka dari situ jelas manfaat dari belajar ilmu akidah akan muncul keimanan yang kuat dan tak tergoyahkan. Ya, dari situ muncul bagaimana pentingnya ilmu akidah, yaitu sejauh mana bagaimana pentingnya itu iman itu sendiri. Ya. Maka para ulama menyusun misalnya, kenapa ilmu akidah ini penting? Karena akan melahirkan iman yang kuat, dan iman yang kuat itu adalah dasar amal. Ya, dasar amal. Keyakinan itu yang seyogyanya, yang akan mendorong kita melakukan atau tidak melakukan. Contoh mudah, yang paling mudah, kalau saya punya keyakinan, dan itu adalah akidah, ya, dalam tanda petik, bahwa di depan pintu saya itu ada singa yang sedang kelaparan, menunggu siapa saja yang buka pintu akan diterka. Dan saya yakin 100%, baik keyakinan yang didapat dari informasi orang yang terpercaya, bahkan bukan satu orang,
bahwa di depan rumah saya, walaupun rumahnya tidak ada kacanya, saya tidak bisa lihat keluar kecuali tidak ada CCTV-nya, kecuali saya harus buka pintu. Tapi orang mengatakan di situ ada singa yang sedang kelaparan mau menerka apapun yang datang ke situ. Maka kira-kira saya buka pintu atau tidak? Tentu tidak. Nah, buka pintu atau tidak buka pintunya saya tergantung keyakinan. Kalau saya dapat informasinya dari orang yang kadang bohong, kadang jujur, maka saya akan setengah-setengah. Bisa saya coba-coba buka pintu itu. Tapi kalau saya dapat informasinya kuat dari saya punya CCTV dan kelihatan dari CCTV, atau pintu saya ada kacanya dan pakai jeruji besi sehingga tidak masuk, kelihatan, sehingga nanti sumber keyakinan itu bisa al-musyahadah, ya, yang tersaksikan seperti alam ini. Ya, dunia ini ada, tidak perlu dalil. Ya. Manusia ini ada, tidak perlu. Ada manusia nggak? Oh, nggak ada ini. Kata siapa ini manusia? Nah, orang itu orang gila. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, ya walaupun tergantung tentang detailnya, tergantung kemampuan indera kita melihat, itu sudah satu keyakinan. Jadi al-musyahadah itu sudah menjadi argumen kita meyakini sesuatu. Kita lihat matahari ada, lihat bumi ada, lihat dan sebagainya, sehingga kehidupan ini tidak bisa ditolak lagi, ada. Nah, kalau saya lihat, oh benar ada singa, sejauh keyakinan itulah saya tidak akan keluar. Itu contoh yang meninggalkan. Itu kenapa? Karena saya berkeyakinan, berakidah, beriman. Iman itu kan artinya tasdik, membenarkan. Yang kedua, contoh kedua misalnya, kalau ada yang memberitahu bahwa sekarang di atas di pesantren itu, di depan Masjid Doripah itu, sedang misalnya dibagikan emas atau uang oleh pemerintah untuk sumbangan bantuan langsung karena lockdown, dan semua orang diharuskan datang ke sana untuk mendapatkan bantuan langsung itu. Orang saya datang atau tidak datang saya tergantung keyakinan terhadap berita itu. Saya lihat beritanya yang mengeluarkannya, websitenya, TV-nya, wah saya yakin. Maka orang saya yakin itu akan ngantri. Kalau mulai dibagikan jam 8, mungkin dari jam 4 sudah ngantri. Seperti itu. Tapi kalau saya mendapat berita dari yang tidak meyakinkan, website-website abal-abal yang suka bikin berita hoak, TV-TV yang suka tidak bisa dipercaya dan sebagainya, maka saya tidak akan datang. Nah, datang pergi dan tidak perginya saya, melakukan dan tidak melakukan saya tergantung keimanan. Itulah sebetulnya kenapa kita sering meninggalkan ibadah dan kebaikan. Maka sebetulnya yang rusak, yang sedang lemah bukan fisik kita. Maka perjalanan ke masjid itu sering disebut perjalanan terjauh, padahal cuma 20 meter, cuma 50 meter. Tapi kenapa orang tidak mampu melangkah ke sana? Bukan kakinya yang tidak mampu. Kalau sekarang dikabarkan di Bandung dibagikan uang, dibagikan emas itu, satu orang 50 gram, saya kira yang dari Jakarta akan datang. Kalau beritanya dia yakin di sana. Ya. Demikian juga terhadap ibadah. Kalau kita tidak mau pergi ke masjid ketika tidak ada uzur seperti sekarang ini, tidak mau sholat tahajud sekedar mengorbankan tidur 1 jam saja, tidak mau sedekah padahal hanya mengeluarkan 2,5% saja, 5% saja, 10% saja dari penghasilan kita, 100 juta hanya keluarkan 2,5 juta, 5 juta, 10 juta paling banyak kalau hasil pertanian. Itu kita tidak melakukannya bukan karena kita tidak bisa, bukan berarti akan membuat kita jadi miskin, karena tidak ada keyakinan bahwa sedekah itu akan dibalas oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka kenapa orang tidak pernah ngantri berebut mau ke masjid barisan pertama, tidak pernah berebut mau bayar zakat sampai antri misalnya, kalau offline itu bayaran. Kenapa? Yang lemah bukan kakinya tidak bisa melangkah, bukan uangnya yang tidak ada, tapi imannya yang lemah, imannya yang roboh, imannya yang rapuh. Dengan demikian,
Nah, ini sebagai gambaran pertama. Betapa pentingnya ilmu akidah, ilmu tauhid, karena akan membuat kita mau beramal terhadap hal yang manfaat, yang penting. Karena kalau lemah ilmu tauhid kita, kalau lemah ilmu iman kita, maka kita tidak mau melakukan hal-hal yang sebetulnya bermanfaat dan penting bagi kita. Jadi terbayang pentingnya, maka semakin orang mempunyai keyakinan tentang sesuatu secara umum ini, maka semakin dia akan bekerja keras melakukan apa yang dia yakini. Kita ini tergantung pikiran kita. Menurut kita penting, maka fisik kita akan tergerakkan. Semua organ tubuh kita itu akan berubah menjadi energi kalau pikiran kitanya mengatakan itu penting. Tapi kalau dalam pikiran kita, itu nggak penting, maka tubuh kita yang asalnya sehat menjadi sakit. Ya. Tubuh kita yang uang kita banyak menjadi tidak ada. Kenapa? Karena tidak adanya keyakinan. Ya, ini menunjukkan betapa ilmu akidah ini penting. Maka para ulama kalau melihat, ya, para pemikir kalau melihat bagaimana kondisi umat Islam saat ini, kata mereka, dari mana kita memperbaiki yang paling dasar? Dari akidah. Akidah itu bisa diajarkan dari apa? Dari pendidikan. Kalau kata bangsa penduduk dunia ini kacau balau, semerawut, simpang siur, ya. Maka yang harus diperbaiki pertama adalah akidahnya. Memperbaiki akidah adalah dari pendidikan. Walaupun bukan berarti ketika kita memperbaiki akidah berhenti memperbaiki yang lain. Ya. Tapi ya, perbaikan yang paling efektif bukan melalui hukum. Orang mencuri, dipenjara, dipotong tangan. Betul, itu satu hukuman yang bisa jadi jera. Ya. Tapi kalau pelajaran, pengajaran, akidah tentang, dia akan lari dari penjara, dia akan mencuri, tapi berusaha tidak ketahuan, korupsi tapi tetap bersembunyi. Kenapa? Karena akidahnya tidak dibangun bahwa akan dihisab oleh Allah, bahwa ditulis oleh Allah, tidak bisa bersembunyi dari Allah, maka tetap saja korupsi. Maka pentingnya ilmu akidah, membangun keyakinan tentang al-ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat, bahwa di akhirat ada balasan, itu sangat penting, mendesak, dan harus dilakukan oleh siapapun, karena akan berkaitan dengan perilaku, ya, amal, kegiatan yang kita lakukan di dunia ini selama kita hidup. Itu. Baik, kita nanti akan bahas lebih panjang lagi ketika kita membahas pentingnya iman. Nah, di sini cukup saja bahwa faedah ilmu akidah adalah akan membuat seseorang menjadi yakin, dan setelah yakin dia akan bekerja, beramal, berjuang, mengorbankan apapun demi perjuangannya. Maka kita lihat perjuangan para sahabat. Ya, hal yang sesuatu yang paling heroik di dalam sejarah adalah peperangan di zaman Rasulullah SAW yang menghabiskan 4 panglima sekaligus ketika melawan Persia ya saat itu, dan ada seorang sahabat yang Ja'far bin Abi Thalib, ya, kalau tidak salah itu dia yang bagian panglima, ya. Dan ketika sudah ditebas tangannya yang kanan, padahal dia itu megang bendera, kemudian tangannya ditebas yang kanan, jatuhlah bendera itu, diambil oleh tangan kiri, ya. Ditebas lagi tangan kiri, didekatlah oleh dia. Bayangkan, ya, kalau kita baru ditebas tangan kanan sudah lari itu ngumpet, tapi karena dia yakin itu adalah perjuangan, yakin itu adalah ditebas tangan kanan, dia pakai tangan kiri, ditebas tangan kiri, dia dekat, akhirnya sampai dia terbunuh. Ya. Itu juga yang menggerakkan Abu Bakar Siddiq. Ketika diminta sedekah, diminta infak untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul pun kaget. Abu Bakar mengatakan, "Saya semuanya ya Rasulullah." Rasul mengatakan, "Apa yang kau sisakan untukmu dan keluargamu ya Abu Bakar Siddiq?" "Aku sisakan Allah Subhanahu wa taala." Apa yang membuat orang seperti itu? Akidah. Karena dia yakin infak dia tidak akan disia-siakan oleh Allah, uang dia tidak akan hilang, tapi justru dia sedang mengabadikan hartanya, dan dia yakin dia tidak pernah akan kelaparan asal dia mau bekerja, berusaha, Allah akan kasih rezeki lagi, bisa jadi rezeki yang lebih besar daripada yang diberikan.
orang tergerak melakukan sesuatu, orang tergerak berkorban untuk sesuatu, itu tergantung keyakinan. Maka ini menunjukkan pentingnya manfaatnya ilmu akidah. Baik, itu baru yang ketiga. Yang keempat, nah, tinggal 10 menit kita percepat. Wa nisbatuhu, hubungan ilmu akidah dengan ilmu-ilmu yang lain. Atau makanatuhu baina sairil ulum, kalau bahasa Arab yang modernnya. Kalau dulu disebutnya nisbatuhu atau alaqatuhu, kedudukan ilmu akidah dengan ilmu-ilmu lain. Innahu asyraful ulumi alal itlaq. Ilmu akidah itu, nah ini, sehingga kita harus tergerak mau belajar ilmu akidah, karena ilmu yang paling mulia di atas seluruh ilmu pengetahuan secara mutlak. Tidak akan ada ilmu yang menandingi, apalagi di atas ilmu akidah dalam kepentingan. Kenapa? Karena kita baca Quran, jadi pahala kalau ada akidah bahwa Quran itu dari Allah. Kita sholat jadi pahala kalau kita yakin kita sholat itu melakukan perintah Allah dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita zakat, seluruh perilaku kita, seluruh cara pandang kita tergantung akidah kita. Maka akidah ini menurut para ulama asyraful ulumi alal itlaq, ilmu yang paling mulia. Fikih tidak akan ada artinya kalau tidak ada akidah. Usul fikih, tafsir, semuanya tidak ada artinya. Orang belajar tafsir setelah belajar akidah. Maka ilmu akidah ini menjadi ilmu yang paling mulia di atas semua ilmu. Maka nanti mempelajarinya pun, ya kita langsung saja. Oleh sebab itu, mempelajari ilmu akidah adalah fardu ain kepada semua muslim. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Setiap kita harus belajar ilmu akidah. Jangan sampai dikatakan, apakah Anda beriman kepada Allah? Ya, saya beriman, percaya. Apakah yakin? Yakin apa dalilnya? Nggak tahu. Katanya saja. Nah, itu tidak boleh begitu. Ya. Kebanyakan para ulama mengatakan ilmu akidah ini atau akidah ini harus punya argumen, walaupun argumen sederhana. Apa dalilnya? Ada Allah, ada ciptaannya. Itu dalil akidah yang wajib bagi setiap orang. Tidak boleh tidak. Ya. Maka fardu ain. Maka anak-anak kita, keluarga kita, kajian akidah ini harus menjadi kajian yang terus-menerus kita asah. Sejauh mana keyakinan. Sampai ada orang meragukan, nggak ada Nabi Muhammad itu cerita fiktif. Nah, kalau kena kepada orang yang belum belajar akidah, belum mendalami, dia akan mudah terkontaminasi. Tapi kalau kita terus ajarkan. Ya, dan yang maksud pelajaran akidah bukan pelajaran perdebatan. Sifat Allah, asma Allah, perdebatan yang tidak ada ujungnya. Bukan, ilmu akidah nanti, inti-intinya. Ya, ilmu yang mengajarkan tentang hal-hal yang mendasar, yang berefek amal, bukan perdebatan-perdebatan kering yang tidak penting. Itu adalah cabang-cabang furu'iyat yang harus dijauhi oleh kita, kecuali oleh ilmuwan-ilmuwan. Tapi bagi kita, ilmu-ilmu akidah yang mendasar harus kita pelajari. Ya. Jadi itu kedudukannya. Belajar bahasa Arab akan jadi pahala kalau didasari akidah. Belajar fikih, belajar ekonomi Islam, belajar politik Islam, belajar dan seterusnya, semuanya tergantung cara pandangnya. Atau sehingga ilmu akidah ini kalau bahasa modern saya bisa membahasakan dengan bahasa worldview, cara pandang. Bagaimana cara pandang kita terhadap kesehatan? Itu akidah. Bagaimana cara pandang kita terhadap bencana, wabah corona? Itu akidah. Oh, kita yakin itu dicipta Allah, dengan iradah Allah, ujian dari Allah, peringatan dari Allah, siksa dari Allah dan seterusnya. Itu akidah. Sehingga kita akan mengambil sikap yang tepat sesuai cara pandang akidah. Baik. Selanjutnya, wal wadi'u, peletak pertama. Ini mungkin walaupun tidak terlalu penting, ya, tapi juga ini termasuk hal yang harus dikenalkan, yaitu siapa peletaknya. Kata para ulama, jumhur mengatakan, jumhur para ulama walaupun ada yang tidak sepakat, orang yang pertama meletakkannya adalah Imam Abu Hasan al-Ash'ari, ya, yang hidup di abad ketiga Hijriah. Ya. Dan beliau menulis banyak buku tentang akidah, diantaranya adalah Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, menjelaskan tentang dasar-dasar agama Islam. Ya, dan setelah itu banyak karya-karya para ulama. Ya, misalnya yang saya ingat, Imam Ghazali punya kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ya, itu ada kitab namanya
Imam Qadi Abduddin Al-Iji punya kitab namanya Syarhu Al-Mawaqif. Ya. Imam At-Taftazani punya kitab 4 jilid namanya Syarhul Al-Maqasid. Ya. Demikian para ulama ahli usul fikih yang mayoritas rata-rata mereka para ahli akidah. Ya. Imam Al-Amidi ya, punya kitab bahkan berapa itu 8 jilid ya, kalau tidak salah itu ilmu akidah. Imam Al-Amidi, Imam Al-Baqillani punya Al-Irsyad ya, dan seterusnya banyak kitab-kitab akidah karangan para ulama ya, bahkan bukan 1 jilid 2 jilid ya, berjilid-jilid, 6 jilid 8 jilid 10 jilid 12 jilid itu membahas tentang ilmu akidah ya. Kalau bahkan saya pernah baca beberapa kitab itu, jilid-jilid pertama itu membahas tentang misalnya tentang astronomi, ilmu bumi dan sebagainya sebagai pengantar ya, untuk mengantarkan orang menjadi berakidah, bertauhid dan seterusnya. Tapi peletak pertamanya kata mereka adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya, dan Imam Abu Ali Al-Maturidi ya, dan yang paling awal mungkin Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau di alam barzahnya dan menerima pahala wakaf ilmunya sehingga kita bisa mengajarkan ilmu ya. Bukan berarti zaman Rasulullah tidak ada ilmu itu, tapi disusun menjadi satu susunan yang sistematis. Kemudian Rasulullah mengajarkan akidah dengan cara yang paling sempurna ya, dan para ulama berusaha meniru Rasulullah mengajarkan akidah ya. Ketika tidak ada, bukan tidak ada, ketika kita tidak menemukan metode itu cara yang jangan mengira apa yang diajarkan itu bertentangan dengan yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan intinya dan para ulama bisa berusaha mendekati apa yang diajarkan Rasulullah, baik akidah, syariah dan sebagainya. Dulu tidak ada usul fikih, tidak ada ilmu tafsir, tidak ada ilmu rijal dan sebagainya. Kemudian para ulama untuk menjaga dan menyampaikan risalah Islam. Baik, waktu tinggal sebentar lagi, kita lanjutkan. Kemudian namanya apa? Namanya yang paling terkenal yang pertama ilmu akidah. Ya tadi itu kenapa? Karena berkaitan dengan hal yang harus diikat, diyakini, tidak boleh dilepas. Kalau dilepas murtad. Yang kedua disebut ilmu tauhid, karena disebut ilmu tauhid karena topik utamanya membahas kemahasaan Allah. Ya, karena hampir seluruh penduduk bumi ini beriman, berakidah kepada Tuhan, tapi yang bermasalah biasanya Tuhannya tidak esa. Artinya mereka tidak bertauhid, banyak yang musyrik. Nah, maka disebut ilmu tauhid atau disebut juga ilmu kalam. Karena budaya para ulama ahli tauhid biasanya kalau menulis judulnya dengan al-kalamu fi itsbatis shani misalnya. Ini adalah pembicaraan topik membahas tentang bahwa Allah itu ada. Al-kalamu fi itsbatin nubuwati, al-kalamu fi ilmu mu'jizati dan seterusnya, sehingga disebut ilmu kalam. Nah, dan alasan-alasan lain banyak ya, tentang ilmu kalam ini, sehingga kita sering dengar dengan ilmu kalam. Ya. Kemudian dari mana diambilnya? Ya, diambilnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Dan kata para ulama, al-ba'du wal ba'du bil ba'di iktafa. Kita menguasai sebagian saja dari dasar-dasar ilmu akidah ini, maka sudah cukup. Kita sudah tahu namanya, sudah tahu pentingnya, sudah tahu definisinya, sudah tahu manfaatnya, insya Allah itu cukup bagi kita sehingga kita mau belajar lagi ilmu akidah tanpa harus semuanya. Tapi wa man darul jami'a hadzal syarafa, siapa yang menguasai semua yang 10 ini, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Tentu belajarnya lebih semangat, lebih mendalam tentang seperti ini. Baik, saya kira itu pengantar pertama tentang mabadi ilmu tauhid atau dasar-dasar ilmu akidah. Mudah-mudahan besok pagi kita bisa lanjutkan lagi dengan langsung membahas tentang topik-topik, atau mungkin besok kita masuk ke urgensinya dulu biar rinci, karena tadi sudah ada, tapi sebagian besok kita bahas tentang urgensi ilmu tauhid dalam kehidupan, atau bisa diganti dengan atau dirubah judulnya dengan urgensi iman dalam kehidupan, sehingga setelah itu kita langsung masuk ke segala hal yang harus kita imani dalam hidup ini. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, lakal hamdu ala ni'matil iman, wa lakal hamdu ala ni'matil Qur'an, wa lakal hamdu ala ni'matil ahli wa lakil ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa likulli man lahu haqqun alaina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna hadina mahdiyin ghairu dhallina wa la mudillin silman li awliyaika harban li a'daika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni 'abduk ibnu amatik nasiyati bi yadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bi kulli ismin walak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul 'arsyil 'azim badi'us samawati dzul jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Allahumma inna na'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Allahumma inna na'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badi'us samawati dzul jalali wal ikram al-hannanul mannan dzul jalali wal ikram antu yassir lana umurana wa antu haqqiq lana maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-balaa'a wal wabaa'a. Allahumma adfa'anna al-balaa'a wal wabaa'a. Allahumma adfa'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, jika ada yang mau ditanyakan silahkan bisa komentar di Facebook atau menghubungi WA saya di 0857 22 64 8181 0857 22 64 8181. Jika ada yang mau ditanyakan seputar materi pengantar ilmu akidah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.